sehingga siapapun dalam kehidupan dunia ini mendapatkan kasih itu. Yang mengatakan la ilaha illallah mendapatkan, yang mengingkari la ilaha illallah juga, bahkan kadang-kadang lebih besar yang mereka miliki berbanding yang mengatakan la ilaha illallah itu sendiri, karena sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi kalau kita telusuri lagi, dia katakan itu untuk kalian semua. Selagi kalian di dunia, itulah yang aku akan berikan. Rahman Ar-Rahim aku akan berikan. Tetapi jika telah sudah berpindah dari satu waktu ke waktu yang lain, ketika sifat itu sudah berpindah kepada Maliki Yaumiddin, sudah tiada maaf lagi baginya, karena kerajaannya yang akan dia gunakan kelak setelah di sana. Nah, ketika itu dia mengatakan, ketika seluruh umat manusia makhluk Allah sudah dibinasakan, dalam Al-Quran ada pertanyaan, limanil mulkul yaum, siapakah yang berkuasa sebenarnya saat ini? Maka ketika itu seluruh makhluk sudah tidak akan ada yang dapat menjawab, termasuk malaikat maut itu sendiri tidak dapat menjawab. Hanya Allah yang akan menjawab, lillahi wahidi qahhar. Hanyalah Allah yang maha tunggal, yang maha membinasakan. Ketika itu sudah tidak ada lagi astaghfirullahaladzim. Ketika itu tidak ada manfaat lagi orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ketika itu tidak ada manfaat lagi orang yang mengatakan saya percaya kepadamu. Katanya, aku telah memberikan kehidupan kalian di dunia dengan sifatku, dalam kekafiranmu, dalam kedurhakaanmu. Aku telah memberikan sifatku Rahman, sifat Ar-Rahim sepanjang hidup. Tetapi engkau tidak gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Sekarang waktuku untuk menggunakan kekuasaanku untuk memberikan balasan. Berarti kehidupan kita di dunia ini adalah mendapatkan rahmat dan rahim dari Allah. Kita ingkar ataupun tidak ingkar, tetap kita mendapatkannya. Saya teringat dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah, karena Nabi ini juga dibilangkan bil mu'minina raufur rahim. Ketika beliau di Makkah, ada namanya Utsman bin Abi Talha. Utsman bin Abi Talha ini seorang kafir Quraisy yang memegang kunci pintu Ka'bah. Mereka pada waktu itu membuka pintu Ka'bah itu dalam seminggu 2 hari, hari Senin dan hari Kamis. Buka itu pintu. Satu waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya datang ke sana untuk minta mau masuk ke dalam Ka'bah. Tapi Utsman bin Talha mengatakan, dalam sirah mengatakan kepada Nabi Muhammad dengan perkataan yang luar biasa, perkataan yang menyakitkan hati. Semua perkataan diucapkan oleh Utsman bin Talha kepada Nabi, dan Utsman bin Talha mengatakan, dia menjawab denganku dengan jawaban yang sangat santun, sangat sopan. Sehingga dia mengatakan kepadaku, ya Utsman, kaifa law tara yawman al-miftahu biyadi. Bagaimana seandainya satu waktu nanti engkau melihat kunci yang di tanganmu itu ada di tanganku. Maka katanya Utsman, idan halakatil Quraisy wa dallat. Kalau begitu berarti waktu itu orang Quraisy sudah binasa dan sudah hina mereka. Maka Nabi mengatakan, halala bal azzat wa ammarat. Tidak, bahkan ketika itu mereka tetap menjadi besar dan menjadi mulia. Pada tahun 8 Hijrah, Fathu Makkah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 30.000 kalau tidak salah sahabat
masuk ke kota Makkah untuk Fathu Makkah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Ali, dia bilang, ya Ali, pergi ke rumahnya Utsman ibn Abi Talha, katakan kepadanya bahwa saya meminta kunci Ka'bah. Maka Utsman kata dalam sejarah, aku memberikan kunci itu dengan perasaan yang sakit dan jengkel, tapi aku tidak bisa buat apa-apa. Aku memberikan kunci itu. Maka Rasulullah ambil kunci itu dan membuka Ka'bah dan masuk ke dalamnya, membersihkan dan menghancurkan seluruh patung-patung yang berada di sekeliling Ka'bah dan membersihkannya dengan air Zam-Zam, sehingga itu disunnahkan sampai sekarang membersihkan dan mencuci Ka'bah. Setiap mau dekat musim haji pasti ada dibuka dan untuk membersihkan itu. Maka Rasulullah salah 2 rakaat di situ. Satu-satunya ayat yang turun kepada Nabi di dalam Ka'bah itu, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bahwa ayat itu turun. Maka setelah Rasulullah salat dan Rasulullah keluar dari pintu Ka'bah, Rasulullah baca terus ayat ini, mengulang ayat ini, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan dalam sejarah, aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengulang-ulang satu ayat dengan sekian banyak kali. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, memerintahkan sahabatnya untuk memanggil Utsman bin Talha. Dia katakan, panggil kepada aku Utsman bin Talha. Maka setelah sampai Utsman bin Talha, dia katakan, ya Utsman, khudha khalidatan talidatan la yanza'anha minkum illa zalim. Al-yawm yawma birrin wa wafa. Katanya, wahai Utsman, ambillah kunci ini dan peganglah turun-temurun. Tidak akan ada seorang yang mengambilnya dari kalian, melainkan mereka itu orang-orang yang zalim. Hajjaj bin Yusuf yang terkenal dalam sejarah Saffah, pembunuh, tidak pernah berani mengambil kunci daripada keluarga Utsman, daripada keluarga Bani Syaibah. Sampai sekarang kunci itu dipegang oleh keturunan Utsman ibn Abi Talha, ialah keluarga Bani Syaibah. Kalau kita baca sejarah, siapapun kerajaan yang menjadi khalifah pada zaman itu tidak pernah berani mengambil kunci dari mereka karena takut. Orang masih takut perkataan Nabi, yang ambil itu berarti otomatis zalim. Maka setelah diserahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Abi Talha ketika itu belum sebagai seorang Muslim. Ketika Rasulullah katakan, berikan kepadanya, Rasulullah katakan kepadanya, wahai Utsman, pegang ini amanah baik-baik. Dan apabila kalian mendapatkan keuntungan darinya, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Setelah itu Utsman pergi. Setelah pergi beberapa langkah jauhnya, Rasulullah mengatakan kepada, ya Utsman, mari. Iya, ya Muhammad. Dia bilang, kau ingat dulu saya bilang sama kau, bagaimana seandainya satu waktu nanti engkau melihat saya memegang kunci itu, dan saya akan memberikan kunci itu kepada siapa saja yang aku tahu. Maka Utsman mengatakan, saya mengingat-ingat, dia bilang, ternyata Rasulullah pernah katakan saya itu. Dia bilang, saya ingat. Al-an, hari ini, dia bilang, saya bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Karena ketika Rasulullah masuk ke kota Makkah, Rasulullah pernah bertanya ketika itu kepada orang-orang yang ada. Karena ketika dia pindah dari kota Makkah ke kota Madinah,
berada di luar kota, dia katakan kepada kota Makkah, ya Makkah, wahai Makkah, engkau adalah kota yang paling aku cintai. Kalau seandainya bukan, laula anna qaumuka akhrajuni ma akhraju. Kalau seandainya bukan karena aku diusir dari situ, aku tidak akan keluar dari situ. Tetapi ketika dia masuk, dia katakan kepada orang-orang yang ada di dalam, "Mada tarawna anni fa'ilun bikum?" Kira-kira apa yang kau merasa pada saat ini dengan kekuasaan yang ada padaku, dengan banyaknya jumlah sahabat yang bersamaku, kira-kira aku akan buat apa kepada kalian? Tidak ada kata-kata lain daripada orang-orang yang ada di kota Makkah, melainkan mereka katakan, engkau adalah saudara, akhun karimun wabnu akhil karim. Kau itu adalah saudara kami yang baik dan anak-anak saudara kami daripada orang-orang yang baik. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam.